Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam dalam kehidupan yang dirahmati Allah. Tahukah Anda bahwa penyakit tidak hanya menyerang tubuh kita, tapi juga bisa menyerang rohani? Di dalam Islam, ada beberapa penyakit rohani yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah penyakit hati, seperti iri, dengki, dan sombong. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa sifat-sifat ini bisa memakan kebaikan, seperti api memakan kayu bakar. Dalam pandangan Islam, penyakit rohani atau penyakit hati adalah kondisi yang merusak jiwa dan dapat menghalangi seseorang dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit-penyakit ini lebih berbahaya daripada penyakit fisik karena dapat membawa seseorang pada kesengsaraan abadi di akhirat. Berikut adalah beberapa penyakit rohani yang paling umum dalam Islam. Syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain dalam ibadah atau keyakinan. Bahaya, dosa terbesar dalam Islam dan tidak akan diampuni jika tidak bertaubat sebelum meninggal. Kufur, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi, tidak mengakui atau mengingkari nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya, menyebabkan hilangnya keberkahan dan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nifak, munafik. Definisi, berpura-pura beriman di depan orang lain, namun hatinya tidak beriman atau bahkan membenci Islam. Bahaya, mendapat azab yang pedih di neraka. Ria, pamer. Definisi, melakukan amal ibadah dengan tujuan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya, amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mendapatkan pahala. Ujub, bangga diri. Definisi, merasa bangga dengan diri sendiri dan menganggap diri lebih baik dari orang lain karena kelebihan yang dimiliki. Bahaya, menyebabkan kesombongan dan merendahkan orang lain. Takabur, sombong. Definisi, merasa diri paling hebat dan menolak kebenaran serta merendahkan orang lain. Bahaya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Hasad, dengki. Definisi, merasa tidak senang atau iri hati terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain. Bahaya, merusak hati dan menyebabkan permusuhan. Gadab, marah. Definisi, emosi marah yang berlebihan dan tidak terkendali. Bahaya, menyebabkan permusuhan, kekerasan, dan hilangnya akal sehat. Hab, dunia, cinta dunia berlebihan. Definisi, terlalu mencintai dunia dan melupakan akhirat. Bahaya, menyebabkan ketamakan, kikir, dan melupakan ibadah. Gibah, menggunjing. Definisi, membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Bahaya, menyebabkan permusuhan dan merusak hubungan sosial. Namimah, adu domba. Definisi, menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk memecah belah. Bahaya, menyebabkan permusuhan dan fitnah. Bakhil, kikir. Definisi, enggan mengeluarkan harta untuk bersedekah atau membantu orang lain. Bahaya, menghalangi datangnya rezeki dan mendapat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putus asa, kunut. Definisi, kehilangan harapan dan keyakinan akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya, menyebabkan depresi dan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengobati penyakit rohani: bertaubat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang telah dilakukan, memperbanyak ibadah, melaksanakan salat, puasa, zakat, dan haji dengan ikhlas, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan tadabur memahami maknanya dapat membersihkan hati dan menenangkan jiwa. Berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir dapat menghilangkan kegelisahan dan mendekatkan diri kepadanya. Berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan untuk melawan penyakit rohani. Berkumpul dengan orang saleh. Bergaul dengan orang-orang yang saleh dapat memberikan motivasi dan inspirasi untuk memperbaiki diri. Introspeksi diri, mengevaluasi diri sendiri, dan mencari tahu kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki. Bersedekah, memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan dapat membersihkan hati dari sifat kikir dan cinta dunia. Memaafkan kesalahan orang lain dapat menghilangkan dendam dan kebencian dalam hati. Dengan berusaha mengobati penyakit rohani, kita dapat membersihkan hati kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke keluarga
dan sahabat tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.